Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maira Anastasia dengan NPM 2335-10727 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Introduction to Vue.js yang part 2. Lanjut saja ke materinya, yaitu yang pertama adalah list rendering atau V4. Dalam Vue.js, list rendering mengacu pada proses menampilkan daftar elemen berdasarkan data yang ada, seperti array atau objek. Untuk melakukan ini, Vue.js menyediakan direktif V4 yang memungkinkan iterasi data dan rendering elemen HTML sesuai dengan setiap item dalam data tersebut. Ini adalah codingan dari list rendering atau V4 tersebut. Kode di atas adalah potongan kode dalam Vue.js yang digunakan untuk menampilkan daftar tugas atau to-do list. Baiklah, lanjut saja ke codingannya. Di sini sudah terdapat codingan to-dos. Ini merupakan datanya. Kemudian ia akan melakukan array menggunakan V4, yaitu to-do in to-dos. Penjelasannya yaitu itu ialah digunakan untuk membuat daftar yang tidak berurutan. Contohnya seperti ini. Jika kita jalankan codingan tersebut, maka ia akan menampilkan seperti ini. Dia tidak berurutan. Ketika dia diubah menjadi order list, ketika dia diubah menjadi order list, maka ia akan berurutan seperti ini, 1, 2, 3. Itulah adalah kegunaan dari unorder list dan order list. Kemudian V4 to-do in to-dos adalah direktif Vue yang digunakan untuk melakukan perulangan loop atau array pada to-dos tersebut. Jadi setiap item dalam array to-dos akan dibuat sebagai elemen list. Kemudian to-do adalah variabel yang merepresentasikan setiap item dalam to-dos tersebut. Ini merupakan data listnya atau ref-nya. Kemudian lanjut ke di sini materi selanjutnya yaitu computed properties atau import computed from Vue. Computed properties dalam Vue.js adalah fitur yang memungkinkan Anda mendefinisikan properti yang nilainya dihitung berdasarkan properti data lain. Properti ini secara otomatis akan diperbarui ketika dependensi yang terkait berubah, sehingga memudahkan pengelolaan logika kompleks. Di sini terdapat contoh codingannya. Kemudian ini adalah codingan dari computed properties. Di sini terdapat ref dan computing. Kita akan mengimportnya, yaitu digunakan untuk mendefinisikan variabel yang bisa berubah secara reaktif dan untuk membuat nilai yang dihitung secara otomatis berdasarkan perubahan data lain. Kemudian di sini terdapat activity value, digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Di sini terdapat const activity, digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian terdapat number adalah variabel untuk contoh counter yang bisa bertambah. Kemudian di sini terdapat hide complete sama dengan ref atau false,
itu tuh adalah digunakan sebagai variabel boolean yang digunakan untuk menyembunyikan tugas yang telah selesai. Done atau false. Kemudian di sini juga terdapat const filter to those. Jika head complete value bernilai true, maka hanya tugas yang belum selesai yang akan ditampilkan. Dan jika false, semua tugas akan ditampilkan. Ini adalah contoh tampilannya. Nih, sini terdapat contohnya tugas sudah selesai, yaitu bernilai true, hanya tugas yang belum selesai yang akan ditampilkan. Ini adalah hanya tugas yang telah selesai yang akan ditampilkan. Dan jika false, semua tugas tidak ditampilkan. Ini. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai watchers import watch from Vue. Dalam Vue.js, watch adalah fungsi yang memungkinkan Anda memantau perubahan pada data reaktif atau properti terkomputasi dan menjalankan tindakan tertentu saat perubahan tersebut terjadi. Fungsi ini sangat berguna untuk menangani operasi asinkron atau melakukan efek samping sebagai respon terhadap perubahan data. Berikut adalah contoh dari codingan watchers-nya. Sini terdapat keterangan, watch dapat langsung memantau ref dan panggilan balik akan dijalankan setiap kali count nilai berubah. Watch dapat juga memantau tipe sumber data lain. Baiklah, lanjut codingannya. Di sini terdapat contoh dari watchers, yaitu untuk memantau perubahan. Di sini terdapat watch activity. Watch activity ini nih yaitu akan menjalankan callback setiap kali activity berubah. Kemudian new activity adalah nilai terbaru dari activity. Kemudian terdapat console log, yaitu ia akan berfungsi sebagai mengecek perubahan ke dalam konsol browser sehingga kita dapat melihat setiap perubahan nilai. Kemudian di sini terdapat watch number. Ia berfungsi sebagai memantau perubahan pada number. Kemudian new number berisi nilai terbaru dari number tersebut. Kemudian saat tombol increment itu ditekan, maka watchers akan mencetak perubahan. Contohnya dapat kita lihat dari konsol tersebut seperti ini. Ketika increment ini kita tekan, maka watchers akan mencetak perubahan. Yaitu console ini dia akan menampilkan perubahan 7, 8, 9, 10. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai template ref and lifecycle hook. Artinya itu template ref digunakan untuk mendapatkan referensi langsung ke elemen atau komponen dalam template menggunakan ref. Kemudian, lifecycle hook digunakan untuk menjalankan kode pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen. Seperti saat komponen dipasang unmounted, kemudian diperbarui, yaitu on update, atau dihapus atau on unmounted. Ini adalah contoh codingannya. Codingan ref and lifecycle hook ini nih tidak disarankan untuk pemula. Template ini tidak terlalu disarankan ya.
Di sini dapat kita lihat di Vue.js sini. Sini terdapat unmounted. Kemudian di sini juga terdapat hello. Lifecycle hook ini juga digunakan ketika ada keperluan saja. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya mengenai Introduction to Vue.js part 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.